Shalom. Shalom Pak Fizik. Backup singa saya. Oke, walaupun kita tidak bersama, walaupun kita di rumah masing-masing, namun saya percaya kerinduan kita itu kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Dia dimanapun tempat kita. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, kita berdoa dulu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang pada Engkau, mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau Allah yang telah menjaga setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, apapun kami lakukan, Engkau Allah yang sentiasa melihat kami, yang sentiasa menjaga kami ya Bapa. Yang di dalam pekerjaan dan aktiviti-aktiviti harian kami, yang pelajar-pelajar yang sekolah online sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang melawati, Engkau yang menjaga kami bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai acara kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Engkau Allah yang terus bersama kami ya Bapa, walaupun kami di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Bapa, Engkau Allah yang akan hadir bersama kami ya Bapa, melawati kami Yesus Kristus, mendengarkan suara hati kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ya Bapa, semua kami ke dalam tangan ya Bapa, khususnya yang sakit ya Bapa, yang ada di hospital, sama ada yang di rumah sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau Allah melawati, memberi kesembuhan, kekuatan buat kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami itu Tuhan yang ajaib, Tuhan kami itu Tuhan yang berkuasa, yang akan melawati kami, yang akan menyembuhkan kami, yang akan memberi kekuatan buat kami ya Bapa. Terus berkati kami ya Bapa, berkati kami yang melayani Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Bapa selalu untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya, terpuji dalam nama-Mu. Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan kita naikkan satu penyembahan yang mengatakan layak dipuji disembah. Karena Yesus kita itu Dia layak dipuji disembah. Hanya satu-satunya Allah kita, Tuhan kita dan Raja kita. Dan kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita semua sama-sama naikkan penyembahan. Mo
menaikkan begitu indah. Dan sebelum masuk ke pujian, ada satu firman mengatakan di dalam Yesaya 25 ayat 1, saya baca untuk kita, dan di rumah kita juga boleh baca masing-masing ya. Di dalam ayat Yesaya 25 ayat 1, di situ dia mengatakan, Tuhan engkaulah Allahku, aku akan menyanjung engkau dan memuji namamu. Engkau telah melakukan hal-hal yang mengagumkan, engkau telah merancangkannya sejak dahulu dan melaksanakannya dengan setia. Amin. Ada amin. Benar, Tuhan kita itu yang melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Itu yang dia lakukan buat kita, orang-orang yang percaya padanya. Haleluya. Mari kita naikkan begitu indah.
ruangan penyembahan. Sama-sama kita naikkan penyembahan ini yang mengatakan kasih-Mu Tuhan yang melimpah. Firman-Mu ku percaya Dia adalah Tuhan kita, Dia Allah kita, Dia Yesus kita, Dia Raja segala raja, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Dan Dia satu-satunya Allah kita, Yesus Kristus. Yes, Lord Jesus.
kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun keberadaan kami pada saat ini ya Bapa, Engkau Allah hadir bersama kami, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melawati kami ya Bapa. Karena di dalam firman Engkau mengatakan, di mana terdapat 2-3 orang berkumpul hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di situ Engkau hadir, Engkau melawati, Engkau melakukan mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang berkuasa, kami menyembah Allah yang sentiasa mengasihi kami, yang penuh belas kasihan. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan-Mu di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami mau menyerahkan semuanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang layak dipuji disembah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami dengar, kiranya Engkau Allah terus mempersiapkan hati kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan akan semakin dewasa dimatangkan lewat kepada firman-Mu Yesus Kristus. Sesungguhnya Bapa, kami ini manusia berdosa ya Bapa. Kami punya Allah yang sentiasa menerima kami dalam keadaan apapun kami. We wanna thank you Lord Jesus. We wanna thank you Lord Jesus. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami ya Bapak. Ini permohonan kami yang keperalaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu hidup sebagai umat pilihan Allah, yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 sehingga ayat yang ke-13. Sekali lagi dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Tulisan tebal di atasnya ialah orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Nah, Ulangan 10 ayat 12 dan 13, demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan tema renungan firman Tuhan hari ini, yaitu hidup sebagai umat pilihan Allah. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan umat pilihan Allah? Maka di sini kita harus terlebih dahulu memahami bahwa umat pilihan adalah umat yang dipilih oleh Allah sendiri berdasarkan kedaulatannya. Jadi Allah sendirilah yang menentukan dan memilih tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, jelas yang dimaksudkan dengan umat pilihan Allah adalah bangsa Israel, dan pemilihan ini adalah secara bangsa. Tetapi berbeza pada zaman Perjanjian Baru, yang dimaksudkan dengan umat pilihan adalah orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ini tidak lagi terbatas kepada suku atau bangsa dan bahasa tertentu sahaja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Kita harus bersyukur karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya. Namun menjadi umat pilihan-Nya bukanlah tanpa tanggung jawab. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 yang telah kita baca tadi merupakan bagian pidato kedua Musa, di mana Musa menyampaikan tuntutan Allah kepada umat-Nya. Nah, sebelum Musa menyerahkan kepimpinan seterusnya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menakluki Kanaan, dan sebelum bangsa ini masuk ke tanah perjanjian untuk menjadi bangsa yang berdiri sendiri, yang akan menentukan kehidupan mereka sendiri,
dan menikmati hasil pekerjaan sendiri, maka bangsa ini perlu diperingatkan kembali akan perjanjian mereka dengan Allah. Musa tentunya sangat memahami bangsa ini. Dalam 40 tahun memimpin umat Israel, mereka adalah bangsa yang tegar hati, yang tentunya akan mudah lupa diri dengan berbagai kemakmuran di negeri Kanaan yang akan mereka kecapi. Mereka akan sangat mudah meninggalkan Tuhan. Karena itu dalam kitab Ulangan, Musa mengimbas kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan bangsa Israel, supaya mereka selalu ingat untuk bersyukur di atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, jika kita merenungkan kembali sejarah perjalanan kehidupan umat Israel, ada begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup mereka. Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka menyeberang Laut Merah di atas tanah kering. Tuhan juga menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Bahkan Tuhan memelihara keperluan mereka selama mengembara di padang gurun. Tetapi saudara, ternyata bangsa ini seringkali bahkan berulang-ulang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap setia, bahkan selalu mengampuni mereka. Nah, di Ulangan pasal yang ke-10 ini, dari ayat yang pertama, di situ kita melihat Tuhan memberikan 2 loh batu yang baru untuk menggantikan 2 loh batu yang pertama. 2 loh batu yang baru ini adalah sebagai tanda pembaharuan perjanjian. Karena 2 loh batu yang pertama yang dibawa oleh Musa turun dari Gunung Sinai setelah berjumpa dengan Tuhan, dilemparkan dan dipecahkan Musa karena marah ketika melihat umat Israel menyembah berhala, yaitu patung emas berupa anak lembu. Dan tentunya saudara, hal ini bukan saja menyakiti hati Musa, tetapi juga menyakiti hati Tuhan. Nah, kita tahu bahwa generasi pertama dari umat Israel yang keluar dari Mesir, banyaknya sudah mati di padang gurun. Dan yang sekarang adalah generasi baru yang sedang bersiap untuk masuk ke tanah perjanjian. Kanaan yang akan mereka takluki sebentar lagi adalah negeri yang didiami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu Musa sangat tegas menyampaikan tuntutan Allah supaya umat Israel tidak akan melupakan Tuhan. Mereka perlu diperingatkan kembali karena kecenderungan bangsa ini, mereka selalu menyembah ilah dan berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, sebagai umat pilihan Allah, mereka harus hidup berbeza dari cara hidup bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu Musa dengan tegas memperingatkan mereka akan 5 hal yang dituntut oleh Tuhan atau yang diminta oleh Tuhan dari kehidupan umatnya. Nah, yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Dari ayat yang ke-12 berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan?" Nah, di sini kita melihat hal yang pertama yang Tuhan minta dari umatnya adalah hidup takut akan Dia. Apakah yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Takut di sini bukan berarti rasa ngeri atau kita melarikan diri dari Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan adalah suatu ketakutan yang kudus, rasa kagum yang memberikan penghormatan yang kudus yang tertinggi kepada Allah. Nah, di dalam Alkitab paling tidak disebut sebanyak 300 kali tentang takut akan Allah. Takut di sini berarti rasa hormat, rasa kagum, dan kasih dengan kerendahan hati kepada Tuhan, tunduk dan taat melakukan kehendak-Nya. Saudara, saya percaya ketika pengenalan kita semakin dalam tentang siapa Allah, kita mengenal segala atribut-Nya, mengenal sifat-sifat Allah di dalam kemahakuasaan-Nya, di dalam kekudusan-Nya, di dalam kebenaran-Nya, dan sebagainya tentang diri Allah. Sudah pasti kita akan memiliki hati yang semakin mengagumi Dia, hati yang semakin mengasihi Dia, hati yang semakin mau melakukan kehendak-Nya. Saudara, inilah sikap hati orang yang takut akan Tuhan. Mengapa Tuhan meminta agar umatnya hidup takut akan Dia? Di dalam firman Tuhan terdapat begitu banyak janji
dan berkat Tuhan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Nah, beberapa contoh kita lihat di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 dan ayat 27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, saudara, ketentraman di sini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang aman, keadaan yang tenang dan damai. Nah, sekalipun keadaan di sekeliling kita menakutkan, keadaan di sekeliling kita tidak aman, tetapi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, akan ada ketentraman yang besar, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, di dalam Mazmur 31 ayat 20, orang yang takut akan Tuhan akan dilimpahi dengan segala kebaikannya. Dan Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau pengetahuan. Dan Mazmur 34 ayat yang ke-8, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi, dan malaikatnya akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, terdapat begitu banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Karena itu, saudara, marilah kita di dalam hidup ini hidup takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan menerima segala janji dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, dan hal yang kedua yang diminta oleh Tuhan daripada umat-Nya adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudara, manusia diberikan kehendak bebas, dan manusia diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam segala keputusan yang diambil, termasuk pilihan cara hidup kita di dunia ini. Pertanyaannya kepada kita, apakah cara hidup yang kita pilih sudah sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan atau tidak? Di dalam perjanjian lama, Tuhan menunjukkan jalannya, yaitu Ia sering mengajar umat-Nya bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapan-Nya. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Hidup yang menurut jalan Tuhan adalah hidup menurut ajaran-ajaran yang ada di dalam firman-Nya. Hidup yang tidak mengikuti keinginan daging atau dunia ini. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita tinggal dan hidup di dalam dunia ini, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh sama dengan dunia. Yang dimaksudkan dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah, termasuk cara berpikir kita harus berubah di dalam Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan Yesus telah memberikan teladan dari hidupnya bagi kita. Nah, jemaat yang saya kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang diminta oleh Tuhan adalah mengasihi Dia. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, Allah menginginkan kita sebagai umat-Nya untuk mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita layak, tetapi kita mengasihi Tuhan karena apa yang telah dilakukan Allah bagi kita. Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mati di dalam dosa, kita yang selayaknya dihukum karena dosa, namun dikasihi, diampuni dan dibebaskan. Allah telah mengutus anaknya sendiri sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu, saudara, adalah wajar jika Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia, karena apa yang telah Dia perbuat demi keselamatan kita. Setelah kebangkitan Yesus, ketika Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Saudara, jawaban Petrus yang pertama adalah jawaban yang asal jawab. Lalu saat Tuhan bertanya kedua kalinya, Petrus mulai menjawab dengan berpikir. Dan yang terakhir, ketika Yesus bertanya ketiga kalinya, pertanyaan itu begitu menyentuh kedalaman hatinya. Dan ia memberikan jawaban yang jujur kepada Tuhan.
dalam segala keterbatasan dan kelemahannya dan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Suatu kejujuran yang lahir dari hati yang tulus. Mengasihi dan mencintai Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, dicela ataupun ditegur oleh Tuhan karena mereka kehilangan kasih yang semula. Apakah kita juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita juga pada hari ini masih berada di dalam kasih yang semula, mengasihi Tuhan di dalam hidup kita? Dan hal yang keempat yang diminta oleh Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, hal beribadah kepada Tuhan adalah suatu keharusan bagi bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Dimanapun mereka tinggal atau hidup bersama dengan orang atau bangsa lain, mereka harus ingat untuk taat dan setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, ibadah merupakan bahagian penting dalam kehidupan orang percaya. Ibadah yang benar bukan menjalankan acara atau rutin ibadah, melainkan bagaimana kita mengalami pribadi Tuhan. Bagaimana kita menikmati hadirat-Nya, merasakan kehadiran-Nya di dalam hidup kita, dan bersekutu dengan Dia. Inilah ibadah. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 7 sehingga ayat yang ke-9, Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat munafik. Mengapa Yesus menyebut mereka munafik? Nah, mungkin kita berpikir orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang jahat karena selalu berusaha menjatuhkan Yesus. Tetapi sesungguhnya saudara, kalau kita selidiki, mereka ini adalah orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Disebut ahli Taurat berarti bukan sekadar tahu, tetapi sudah ahli tentang Taurat dan mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi dan berusaha melakukan dengan benar. Tetapi kenapa Yesus menyebut mereka munafik? Saudara, jawabannya adalah karena hatinya jauh dari Tuhan. Mereka ini orang yang rajin beribadah, rajin memuliakan Tuhan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah hatinya jauh dari Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, pemazmur menunjukkan kepada kita sebuah hasrat hati, sebuah kerinduan akan Tuhan yang sangat dalam, yang diungkapkan dengan sebuah kiasan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan ini adalah sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa. Pemazmur memberikan sebuah gambaran tentang betapa besarnya kerinduannya, betapa jiwanya sungguh haus akan Tuhan. Ia berkata, jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bahkan karena rasa rindunya yang begitu mendalam, ia melanjutkan dengan kalimat, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, sebagai orang yang percaya, kita harus senantiasa memeriksa kerinduan hati kita. Apakah kita selalu rindu mencari wajah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita rindu menikmati persekutuan bersama dengan Dia? Saya percaya jika kita mengasihi Tuhan, maka akan menjadi kerinduan tertinggi di dalam hidup kita untuk selalu berada dekat dengan Dia, untuk selalu menyembah dan untuk beribadah kepada Dia. Nah, yang kelima, apa yang diminta Tuhan daripada umat-Nya adalah berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, apakah perintah dan apakah ketetapan Tuhan? Saudara, itulah firman-Nya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah, dari ayat ini jelas, bukti seseorang mengasihi Tuhan adalah menuruti segala firman-Nya. Menuruti adalah melakukannya. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sehingga ayat 49, Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya ke dalam dua kelompok. Nah, kelompok pertama adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ia mengumpamakan mereka sama dengan seorang yang mendirikan rumah dengan menggali tanah dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
Walaupun air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu segera roboh dan kerusakannya sangat teruk. Nah, jika kita memperhatikan perumpamaan ini, yang membezakan kedua kelompok itu bukanlah yang satu mendengarkan firman Tuhan dan yang lain tidak. Sebab kedua-duanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perbezaannya adalah kelompok pertama mendengarkan firman dan melakukannya. Sedangkan kelompok kedua hanya mendengar sahaja tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara, di dalam surat Yakobus menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, marilah kita jangan hanya menjadi pendengar firman sahaja, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan dengan berpegang dan mentaatinya. Karena Yesus berkata, orang yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Nah, karena itu jemaat yang saya kasih oleh Tuhan, sebagai penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus dan yang telah diampuni, yang diselamatkan dan dikuduskan supaya kita hidup memuliakan namanya. Marilah kita mengimbas kembali pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan selama ini. Ingatlah kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, bahkan sampai kepada hari ini di dalam hidup kita. Kesetiaan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Marilah kita hidup taat dan mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kita berubah, hidup kita hari-hari ini semakin sulit dan semakin sukar. Tetapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan menginginkan yang pertama adalah kita hidup takut akan Dia. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkannya. Dan yang ketiga, kita hidup mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Dan yang kelima, saudara, adalah berpegang kepada firman Tuhan. Saya percaya ketika kita setia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, maka Tuhan berjanji keadaan kita menjadi baik. Berkat ketentraman, berkat pelindungan, dan kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami menaikkan segala pujian dan syukur kepada Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar pada pagi hari ini, yang mengajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, supaya kami hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkan oleh Engkau, hidup mengasihi Tuhan, hidup beribadah dengan setia, beribadah dengan segenap hati dan jiwa kami, dan hidup menuruti segala firman-Mu. Tuhan, kami akui bahwa sebagai manusia kami banyak kelemahan dan kegagalan di dalam hidup kami menaati firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu kembali meneguh dan menguatkan kami, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan akan menuntun kami kepada keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, agar dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami akan lebih berharap, kami akan lebih bersandar, dan kami akan lebih mengandalkan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan menolong dan memampukan kami untuk terus hidup takut akan Tuhan, untuk terus hidup di jalan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami hidup mengasihi Tuhan, beribadah dengan setia kepada Engkau, dan juga hidup menuruti segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa kasih setia Tuhan
tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Engkau melawati semua dan setiap pribadi umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan mengingatkan semua jemaat-Mu pada pagi hari ini yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang berada di rumah, di hospital, dimanapun mereka berada. Tuhan kami berdoa biarlah lawatan Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka. Pulihkan keadaan mereka Tuhan Yesus dan sembuhkan mereka daripada semua penderitaan dan kesakitan yang mereka alami. Kami juga mengingatkan orang-orang yang dalam pergumulan yang berat, orang-orang yang tertekan oleh karena masalah-masalah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka Tuhan Yesus dan memberikan mereka jalan keluar di dalam setiap masalah yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang terhimpit oleh karena kekurangan dengan keadaan-keadaan hidup pada hari ini. Biarlah Engkau juga Allah sumber kecukupan yang akan mencukupkan seluruh umat-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, baik keperluan-keperluan kami secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dan bahwa Engkau tidak pernah meninggal dan membiarkan kami Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Meskipun kami beribadah di tempat dan rumah kami masing-masing, namun kami tahu bahwa Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami. Maka kami juga bersyukur di atas segala puji-pujian, penyembahan yang telah kami angkatkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati sehingga puji-pujian ini Tuhan akan menjadi berkat yang mengalir di dalam kehidupan kami, untuk kami terus hidup mengasihi dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ini dan hidup kami pada masa yang akan datang ini. Biarlah pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dan wajah Tuhan terus menyinari kehidupan kami, yang akan memelihara dan memberkati kami di dalam iman, dalam pengharapan kami, dan hidup kami Tuhan yang berserah kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.